Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B dari arah stasiun Velodrome menuju ke arah Manggarai, terutama di seksi Jalan Pemuda sampai ke arah Jalan Ahmad Yani, kita melihat progres yang cukup signifikan. Banyak sekali pilar-pilar yang sudah berdiri, kemudian di antara pilar-pilar itu sudah ada yang disambungkan dengan beton-beton girder sehingga membentuk jembatan. Hal yang menarik adalah nanti di bulan September akan ada rencana pengetesan dari trek layang LRT Jakarta. Dan itu dilakukan di sepanjang Jalan Pemuda dari stasiun Velodrome ini sampai ke stasiun Rawamangun. Dari arah stasiun Velodrome nantinya akan seperti ini berbelok jalur LRT Jakarta, masuk ke Jalan Pemuda, kemudian terus ke arah Jalan Pramuka, Jalan Tambak, dan sampailah di Manggarai. Pekerjaan pembangunan dari pilar-pilar yang ada di sepanjang Jalan Pemuda hampir mencapai Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Bypass. Stasiun yang ada di Jalan Pemuda nantinya untuk jalur LRT Jakarta adalah stasiun Rawamangun. Stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Kayujati ataupun Sunan Giri. Kemudian stasiun ini akan cukup lebar ke depan karena secara rencana akan memiliki dua jalur kereta ya, baik itu yang existing yang menghubungkan dari stasiun Velodrome ke arah Manggarai yang sedang dibangun, atau juga nanti akan ditambah dengan rencana berikutnya yaitu ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Sebelum kita melihat lebih banyak dan lebih detail dari pekerjaan penyambungan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah selesai di sekitar perempatan Arion, kita akan melihat pekerjaan yang ada ke arah Jalan Bypass atau Ahmad Yani. Di sini fokus untuk persiapan pembuatan bore pile ataupun pondasi-pondasi yang akan menjadi dasar pembuatan tiang-tiang ataupun pilar-pilar dari layang LRT Jakarta yang nantinya bisa disambungkan satu sama lain. Nah, kita melihat adanya crane, kemudian juga ada rotary drilling rig ya yang berfungsi untuk melakukan pengeboran dari tanah. Kemudian tanah tersebut dipasang pipa besi yang di dalamnya akan dimasukkan besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang siap dilakukan pengecoran. Nanti pipa besinya akan diangkat dan cor-corannya berada di dalam tanah sebagai kaki-kaki dari pondasi pilar yang akan menopang layang LRT Jakarta. Sesuai dengan gambar pekerjaan bore piling, di sini kita melihat adanya crane, kemudian ada rotary drilling rig. Crane berfungsi mengangkat material-material yang dipergunakan pada saat pengeboran, dan ini adalah mesin bornya ataupun drilling rig-nya. Nanti untuk halte Transjakarta yang ada di sini sepertinya ya ini akan dibongkar, mengingat jarak di antara pilar-pilar yang ada adalah 30 meter. Karena bentangan dari girder ya, balok girder di antara tiang-tiang pilar layang LRT Jakarta tersebut adalah 30 meter lebih. Jadi akan ada bagian dari halte Transjakarta yang akan menjadi tiang ya ataupun penempatan pilar-pilar layang LRT Jakarta tersebut. Lalu pertanyaannya adalah apakah halte Transjakarta yang sudah ada dapat direvitalisasi sekalian dengan pembangunan layang LRT Jakarta? Kita belum tahu, namun akan cukup baik, cukup bagus sekalian direvitalisasi, dibuat halte yang baru seperti yang sudah untuk halte Transjakarta di jalur MRT yang juga sedang dibangun, yaitu fase 2A dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota, sehingga dapat menampung lebih banyak para penumpang, mengingat nantinya akan menjadi tempat untuk interchange ataupun pertukaran penumpang dari moda transportasi Transjakarta dengan moda transportasi LRT Jakarta. Meskipun kalau kita perhatikan lagi antara Transjakarta dan LRT Jakarta akan ada irisan dari jurusan yang ataupun rute yang dilewati, tinggal bagaimana diatur bersama oleh Dinas Perhubungan. Baik, di bagian tengah di sini kita melihat tiang-tiang dan pilar-pilar dari layang LRT Jakarta, sebagian setengahnya sudah dicor, kemudian ke bagian atas itu sudah ada besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang disiapkan.
untuk menjadi pierhead ya, ataupun penopang nantinya girder-girder yang akan dibentangkan. Kemudian di sisi tiang ini ada lantai kerja yang terbuat dari besi-besi scaffolding ya, sehingga para pekerja dapat dengan mudah mencapai bagian atas tiang yang akan dicor serta melanjutkan pekerjaan. Area yang dipakai untuk pekerjaan pembuatan layang LRT Jakarta di sini sepenuhnya menggunakan jalur bis Transjakarta. Jadi lajur-lajur yang tersedia baik di sisi utara ataupun di sisi selatan Jalan Pemuda masih memadai untuk melewatkan banyak kendaraan, meskipun di beberapa titik semakin menyempit ya. Penyempitan lajur terjadi di area stasiun Rawamangun ya. Pembangunan area stasiun memang lebih luas dibandingkan dengan area-area lainnya yang hanya terdiri dari pilar-pilar. Karena stasiun sendiri selain ada tiang-tiang pilar, kemudian ada bagian pierhead dan girder ya, balok-balok girder yang membentang, maka juga harus dilebarkan untuk keperluan penumpang ya, mobilitas penumpang menunggu kereta yang ada peronnya, dan juga untuk kepentingan lainnya. Di bagian atas di sini kita bisa melihat balok-balok girder mulai dihubungkan satu sama lain dan sudah disiapkan backisting ya, nantinya akan dicor sehingga antara girder tersebut tersambung di beberapa bagian. Nampaknya seperti itu. Di atas akan dibentangkan biasanya ya. Di atas dibentangkan bondek-bondek dan dilakukan pengecoran. Di atasnya lagi setelah dicor maka akan ada penempatan rel. Baik, kita sampai di perempatan Arion. Di sini ada petunjuk bahwasanya kawasan perempatan ini bebas dari pengemis, kemudian pengamen dan juga lainnya ya. Hal ini terkait dengan tata tertib yang ada di kota Jakarta, walaupun kita masih melihat adanya para pengemis ya, para pengamen tersebut di beberapa lokasi. Semoga semakin baik karena Jakarta saat ini sedang mengejar ketertinggalan di bidang transportasi dari beberapa negara ASEAN ya, ataupun Asia Tenggara. Kita baru saja berputar balik di perempatan Arion dan di sini kita melihat pilarnya semakin rendah ataupun dari elevasi makin lama makin turun. Hal ini untuk menyesuaikan dengan pilar yang ada di seberang sana ya, tepatnya ke sambungan ujung dari girder-girder yang ada di stasiun Velodrome. Nah, untuk lebih detail yang di bagian depan di sekitar stasiun Velodrome nanti kita akan lihat lebih banyak, lebih dekat di video berikutnya. Saat ini dari jalur LRT Jakarta Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome untuk bisa menuju ke pusat kota Jakarta dihubungkan dengan jembatan udara menggunakan moda transportasi Transjakarta, yaitu halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Baik, kita akan turun ke bawah. Di sini kita akan melihat dari pinggir jalan pekerjaan-pekerjaan lebih detail di sekitar area ujung antara Jalan Pemuda yang bertemu dengan stasiun Velodrome. Di bagian tengah dapat kita lihat besi-besi fabrikasi, tulang-tulang besi yang berbentuk pierhead ya. Di sini langsung pierhead karena mungkin bagian bawahnya tidak setinggi pilar-pilar yang ada di sana. Lalu nanti pierhead tersebut ini akan dicor dan setelah dicor bisa ditempatkan balok-balok girder panjang ya, yang tadi itu namanya juga PCI girder berbentuk huruf I, sehingga bisa dilanjutkan dengan pengecoran dan penempatan rel. Bila kita perhatikan di sini hanya ditopang oleh 2 balok girder ya untuk layang LRT Jakarta. Mudah-mudahan cukup kuat sesuai dengan standar, nanti ditaruh rel di atasnya karena juga saat ini dihubungkan di antara kedua balok girder tersebut. Sedangkan untuk layang LRT Jakarta yang sudah ada ya dari arah Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2 yang kita lihat memang menggunakan model girder yang berbeda, yaitu box girder yang berbentuk trapesium dan di atasnya itu sudah terdapat lantai ataupun tatakan untuk bisa ditaruh rel. Kemungkinan ini akan sama saja karena sisi-sisi dari trapesium tersebut juga adalah beton yang memang tidak secara penuh berisi
full beton di dalam trapesiumnya. Jadi mirip saja dengan girder yang dibentangkan. Kita bergerak sedikit ke arah barat, ke arah dekat dengan halte Transjakarta Velodrome. Di sini ada satu pilar yang sedang disiapkan untuk bagian pier head-nya pengecoran ya, sedangkan bagian bawah itu sudah selesai dicor dan sudah kokoh. Para pekerja beraktivitas di atas lantai kerja dari tiang-tiang besi yang memang dibuat melingkari si tiang pilar tersebut untuk bisa dijadikan tatakan kerja ya. Nampaknya itu seperti hanging basket kalau di bawah dari pilar-pilar layang kereta cepat yang kalau kita perhatikan. Di halte ini masih banyak aktivitas dari bis-bis Transjakarta yang menaik turunkan penumpang. Jadi pekerjaan-pekerjaan dari pembuatan pilar-pilar layang LRT Jakarta tidak mengganggu aktivitas dari halte Transjakarta yang ada ya saat ini. Tapi nanti apabila sudah selesai tiang-tiang, pilar-pilar tersambung di antara halte-halte ini, kemungkinan haltenya akan dipindah sedikit ataupun digeser seperti dalam pekerjaan pembuatan MRT Jakarta yang ada di Gajah Mada ataupun juga yang ada di Bundaran HI sampai ke arah kota. Apabila pekerjaan dari layang selesai, kemudian penempatan rel di atasnya ataupun trek dari kereta-kereta LRT Jakarta selesai, nanti di September tahun ini ya, khusus untuk velodrome sampai ke stasiun Rawamangun, terutama yang Jalan Pemuda ini, sepanjang Jalan Pemuda dari arah perempatan Arion sampai ke arah stasiun Rawamangun yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Kayujati Sunan Giri akan dilakukan test track. Berarti keretanya nanti akan dicoba lewatkan di atas layang yang ada ya, ke arah sana ataupun ke arah barat. Dengan begitu paling tidak bisa diketahui terlebih dahulu secara kekuatan, secara standar keamanan, standar operasional dari jalur kereta yang dibangun itu sudah memenuhi dan bisa dilanjutkan terus sampai dengan selesai di tahun depan dan beroperasi di awal 2026. Cepatnya pekerjaan yang ada di sekitar sini yang kita lihat ya, itu sudah membuat progres 10% dari secara keseluruhan layang LRT Jakarta sepanjang velodrome sampai ke arah Manggarai. Mungkin lebih ya, dikarenakan kita melihat pekerjaan-pekerjaan dari pilar-pilar untuk Jalan Pemuda sendiri sudah cukup banyak. Nah, pengangkatan dari balok-balok girder ya ataupun PCI girder yang di sana yang terhubung di antara pilar itu dilakukan di malam hari sehingga tidak mengganggu dari arus kendaraan yang melewati Jalan Pemuda ini. Mengingat Jalan Pemuda adalah salah satu jalan protokol yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan-kendaraan dari arah timur pagi hari ke arah barat, ke arah Pramuka, ke arah pusat kota Jakarta, dan di sore hari dari arah pusat kota Jakarta menuju ke arah timur. Di bagian atas dari pilar di sana dapat kita lihat adanya backisting untuk ataupun pemasangan papan-papan persiapan dari penyambungan. Tadi ada kita lihat lagi tulang-tulang ya di sisi dari girder beton yang panjang ini untuk disambungkan dengan girder beton di sebelahnya yang itu. Nah, nanti itu akan dicor sehingga mengikat satu sama lain, saling menguatkan, dan di atasnya akan dilakukan pengecoran juga menjadi lantai ya. Ada yang namanya sleeper, kemudian ada di atasnya trek keretanya sendiri. Di depan kita ini adalah crane ya, ada 2 crane. Kemudian tadi kita lihat ada 1 crane lagi, jadi ada 3 crane besar yang bekerja di area ini untuk mengangkat girder-girder ataupun beton-beton girder yang panjang ini untuk diletakkan di atas dari pilar-pilar yang sudah selesai. Kekuatan dari si crane ini mengangkat adalah di 270 ton ya. Jadi balok-balok girder ini punya berat mungkin di bawah itulah, paling tidak 250 ton atau 200 ton satunya.
Kalau yang di Jalan Kalimalang untuk tol Becakayu pada waktu itu sampai dengan di atas 500 ton. Jadi kerennya pun memang kren yang sangat besar. Menyusuri trotoar yang ada di sini, kita melihat ada PKL, kemudian parkir ya di atas trotoar, dan juga parkir dari bajai-bajai yang ada di pinggir jalan. Nah, bajai-bajai ini nampaknya memerlukan area parkir khusus ya untuk menunggu para penumpang yang akan menggunakan jasanya. PKL tentu sama sehingga jalanan di Jakarta menjadi lebih tertib, lebih bersih, dan lebih baik. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan lihat terlebih dahulu peta jaringan LRT Jakarta secara keseluruhan, baik yang sudah beroperasi dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome, kemudian yang sedang dikerjakan Velodrome sampai ke Manggarai, dan yang kita harapkan Manggarai ke arah Duku Atas karena di sana bisa bertemu dengan berbagai moda transportasi di kawasan Transit Oriented Development. Kemudian dari Duku Atas ternyata masih ada sambungannya ya, walaupun kita belum tahu rencananya kapan, tapi akan terus ke Karet, Tanah Abang, Selipi, Tomang, Tanjung Duren, Kedoya, Daan Mogot, Pesing, Tubagus Angke, Latu Menten, Pasar Pagi Jakarta Kota, kembali Pangeran Jakarta, Gunung Sahari, Raja Wali, Kemayoran, Benyamin Sueb, Marta Dinata, ini sudah masuk Jakarta Utara, JIS, dan Sunter, serta Boulevard Kelapa Gading, terus ke Pegangsaan 2. Itu loopnya. Kemudian yang kita harapkan lagi yang tadi adalah ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim. Untuk tahap yang sedang dikerjakan, integrasinya dengan halte-halte Transjakarta adalah seperti ini ya, fase 1B. Rawamangun dengan Sunan Giri Kayu Jati, Pramuka BPKP sama Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Pasar Genjing, Stasiun Matraman sama dengan halte Transjakarta Matraman, Stasiun Manggarai dengan halte Transjakarta Manggarai, kemudian juga Stasiun KAI KRL Manggarai, semuanya menggunakan jembatan penyeberangan orang udara ya yang disebut dengan nama Elevated Linkway ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak kalau kita lihat istilah-istilahnya seperti itu. Untuk halte-halte Transjakarta yang berada di antara area-area pembangunan, di sini ditambahkan jembatan ke depan untuk bisa bis Transjakartanya lebih dekat ya, tidak terlalu masuk ke area halte untuk menaik turunkan penumpang. Barusan kita lihat ada ekskavator fibra ya, di situ berfungsi untuk menekan dari plat-plat baja ya ataupun sheet pile baja di antara kotak pondasi yang disiapkan di bagian bawah, sehingga pada saat dilakukan pengecoran dan juga pekerjaan-pekerjaan fondasi, tanah yang ada di sampingnya tidak masuk ke dalam. Mohon koreksi bagi sahabat-sahabat kami dari konstruksi, sehingga fondasi dapat selesai. Di bagian atas fondasi akan berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar ke atas dan ada kepalanya, pier head-nya, serta ditempatkanlah si balok-balok girder tersebut yang menghubungkan di antara pilar, dicor, dan ditaruh rel. Ini adalah halte Transjakarta Rawamangun ya. Di sini cukup panjang haltenya, maka kemungkinan juga akan dibongkar ya, dikarenakan pilar-pilar jaraknya adalah 30 meter. Di depan kita ini adalah rotary drilling rig machine ataupun mesin bor yang berfungsi untuk mengebor tanah, persiapan pondasi-pondasi, memasukkan pipa besi ataupun casing, lalu ada tulang-tulang besi yang sudah membentuk bulat untuk keperluan pengecoran, penguatan ya dari pengecoran yang ada. Air juga penting di sini dikarenakan pada saat pengoboran itu membutuhkan air. Kemudian lagi tanah-tanah yang dikeluarkan disiapkan ekskavator dan juga ada dump truck sehingga bisa di loading hasil dari pengoboran dibawa keluar area konstruksi. Baik, kita akan lanjutkan pemantauan di sekitar stasiun Velodrome untuk penyambungan tiang-tiang pilar-pilarnya ke arah Jalan Pemuda. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.